Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur pembentukan negara, pelaksanaan kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum, pembatas kekuasaan, dan pedoman penyelenggaraan negara. Di Indonesia, konstitusi tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan konstitusi di Indonesia dilakukan dengan menjadikan Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Pemerintah menjalankan kekuasaan sesuai batas konstitusi. DPR membuat undang-undang yang harus sejalan dengan Undang-Undang 1945 dan Mahkamah Konstitusi menguji serta membatalkan aturan yang bertentangan konstitusi. Juga diterapkan melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan yang jelas, serta pelaksanaan pemerintah yang berlandaskan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bayangkan, ada sebuah gedung besar yang sedang dibangun. Tentunya, sebelum membangun gedung tersebut, harus ada desainnya. Mulai dari berapa lantainya, di mana gedung tersebut akan dibangun, dan juga desainnya. Dan desain ini tentunya harus diikuti oleh semua orang. Sekarang, desain selesai. Sekarang adalah bagian untuk membangun bangunan tersebut. Ternyata, di lapangan ada masalah konflik, seperti material kurang, dan juga orang-orang yang membangun berkonflik. Nah, pada saat kejadian seperti ini, pengawaslah yang turun lapangan untuk menyelesaikan konflik tersebut dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Itulah analoginya. MA atau Mahkamah Agung memastikan bahwa aturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dapat dijalankan sehari-hari. MA tidak mengubah desain gedungnya, tetapi mereka memastikan bahwa aturan yang telah dibuat itu dapat diterapkan dengan baik dan benar. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang tugas utamanya menjaga agar seluruh aturan dan kebijakan negara tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK bisa membatalkan undang-undang yang dianggap melenceng dari keseluruhan. Selain itu, MK juga menyelesaikan sengketa penting seperti sengketa hasil pemilu, perselisihan kewenangan antar lembaga negara, dan masalah pembubaran partai politik. Sekarang kita masuk ke contoh kasus yang ditangani MK. Di sini saya ambil contoh kasus gugatan batas umur calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Biar mudah dipahami, saya akan buat analogi simpel tentang kasus ini. MK itu kayak kepala satpam gedung negara yang fungsinya jagain pintu VIP. Dulu ada aturan, yang mau masuk VIP harus berpakaian rapi. Ini dianalogikan kayak aturan batas umur capres-cawapres. Terus ada orang bajunya agak kusut bilang, aku belum super rapi, tapi aku udah punya janji sama pimpinan. Masa nggak boleh masuk? Nah, ini mirip gugatan soal calon yang umurnya belum cukup, tapi udah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Kepala satpam lalu buka buku besar, aturan besar tadi itu kita anggap Pancasila. Sambil manyun terus mikir, boleh nggak ya dia masuk ke dalam? Akhirnya dia bilang, yaudah deh kalau kamu udah punya janji penting alias punya pengalaman jabatan, kamu boleh masuk walau bajumu nggak serapi itu. Dan akhirnya peraturan ditambahin umur minimum tetap 40 tahun, tapi kalau ada calon yang umurnya di bawah 40, itu tetap boleh maju sebagai presiden atau wakil presiden asal dia berpengalaman menjabat sebagai kepala daerah selama 1 periode di Indonesia. Itulah gambaran singkat kenapa MK mengubah aturan umur calon presiden dan wakil presiden. Dengan keputusan itu, semua orang ngerti kalau MK itu benar-benar kayak kepala satpam yang selalu ngikutin aturan dari buku besar yaitu Pancasila, nggak saklek tapi tetap adil, biar yang emang punya kepentingan penting buat negara tetap boleh masuk, dan yang membuat masalah dalam negara dilarang masuk, dan membuat negara tertib, aman, dan nggak berantakan. Jadi kesimpulan MK dan MA dalam Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama, MK dan MA dalam kerangka Pancasila. MK menjaga agar semua aturan tetap sesuai Undang-Undang 1945
dan berdasarkan Pancasila, sedangkan MA memastikan penerapan hukum berjalan adil dalam kehidupan sehari-hari. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud Pancasila. Konstitusi memuat nilai-nilai Pancasila dalam aturan tentang kekuasaan negara, pemilu, hak asasi, serta perekonomian. Sehingga Pancasila menjadi pedoman utama penyelenggaraan negara. Yang ketiga, MK sebagai penjaga nilai Pancasila. Melalui keputusan-keputusannya seperti kasus usia calon wakil presiden, MK memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan demokrasi yang bersumber dari Pancasila.